Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Masuk ke pekan kelima, pekan penentuan. Kenapa penentuan? Karena ya kita akan jelaskan nanti kenapa sih pekan kelima ini disebut pekan penentuan. Padahal baru 5 laga ya. Nah makanya simak terus ya nanti. Apa sih kenapa sih pekan kelima ini disebut pekan penentuan? Nah kita akan bahas salah satu laga yang cukup sangat seru juga sih, yakni duel dua tim biru barat yang akan bertemu dengan biru tengah. Persib Bandung kontra PSIS Semarang. Laga ini akan digelar di kandang Persib di Sejajar Harupat. Nah, banyak banget nih ya kontroversi, juga intrik, bagian juga persiapan karena dua tim ini ya lagi goyah ya di 4 laga terakhir. Makanya laga ini tuh akan disebut laga sedikit penentuan juga bagi dua tim ini. Apakah mampu melangkah ke selanjutnya dan mampu menghadapi rintangan ya di 4 laga sebelumnya. Makanya kita akan simak sama-sama dan cari tahu juga ada pemain siapa saja sih yang akan kemungkinan absen di laga ini dan bagaimana persiapan kedua tim ini dan ada strategi apa sih dari kedua pelatih untuk menghadapi laga ya duel tim biru ya. Makanya simak terus ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya, supaya kalau kami mengupload video ya kalianlah yang pertama kali mendapatkan beritanya. Itu yang tanda loncengnya dihidupin juga ya. Like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga pekan kelima antara Persib Bandung kontra PSIS Semarang. BRI Liga 1 langsung memasuki pekan kelima. Pekan yang sangat penting, pekan pembuktian bagi pemain-pemain baru di klubnya masing-masing. Sebab di pekan kelima inilah biasanya para klub ini memberikan batas waktu adaptasi buat para pemain baru. Jika dalam 5 pekan ini pemain-pemain ini tak bisa membuktikan kualitasnya, maka ada kemungkinan akan dicoret di paruh musim. Pekan kelima ini pun pekan pembuktian apakah tim itu mampu bersaing di papan atas atau tidak. Sebab biasanya pekan kelima ini para lawan sudah hafal dengan tipikal permainan tim-tim di Liga 1. Salah satu duel yang akan seru adalah duel dua tim biru, yakni biru barat Persib Bandung yang akan menjamu biru tengah PSIS Semarang. Dua tim biru yang di 4 pekan ini perjalanannya tidak terlalu mulus, di mana Persib Bandung sebagai tuan rumah dan juara bertahan justru baru merasakan 1 kali kemenangan dan 3 sisanya berakhir imbang. Sementara PSIS yang musim lalu finish di urutan kelima, di 4 laga ini cuma raih 1 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Bahkan di pertandingan terakhir PSIS tewas di tangan tim yang belum dikalahkan oleh Persib sih, Dewa United dengan skor 2-1. Sebelum kita ke persiapan dua tim ini, kita akan intip dulu serba-serbi dua tim ini. Yang pertama, PSIS 2 kali beruntun loh main di Stadion Sijalak Harupat. Kemarin lawan Dewa United di Stadion SJH juga. Sekarang balik lagi ke SJH melawan Persib. Maka wajar PSIS ini nggak pulang ke Semarang usai lawan Dewa United, tapi memilih menetap di Bandung. Tanggung katanya. Yang kedua, PSIS Semarang faktanya ya belum pernah alami kemenangan loh kalau main di Stadion Sijalak Harupat lawan tim manapun loh ya. Lawan Persib 2 kali kalah, yakni 2019 kalah 2-1 dan musim kemarin kalah 3-0. Dan di musim ini lawan Dewa United pun kalah 2-1. Kayaknya ini Stadion SJH jadi momok nih bagi PSIS. Yang ketiga, ada satu fakta unik juga. PSIS itu tim yang hampir selalu mau loh menampung pemain yang dalam tanda kutip ya dibuang oleh Persib. Meskipun ya nggak lama juga bertahan di PSIS. Seperti Bayu Fikri, Kevin Rumakik, dan yang terbaru ada Zalnando. Tapi sebaliknya loh,
PSIS ini susah banget kalau ngasih pemain ke Persib. Seperti contoh musim kemarin ada Septian David Maulana yang diminta Persib pun nggak dilepas juga sama PSIS. Begitu juga dengan Taisei Marukawa, justru dijualnya ke Dewa United. Di Persib sendiri nggak ada satupun loh ya pemain yang mantan pemain PSIS. Sementara di PSIS ada beberapa mantan pemain yang pernah bermain di Persib atau mungkin masih bermain di Persib seperti Alfreanda Dewangga, Wildan Ramdhani, dan tentu saja Jalnando. Yang keempat, akan ada rasa Persikabo sebab di dua tim ini ada beberapa pemain yang mantan pemain Persikabo seperti Rian Kurnia, Siro Alves, dan Dimas Derajat yang ada di Persib. Dan ada Syahrul Trisna di kubu PSIS. Balik lagi ke pertandingannya ya. Rekor pertandingannya antara Persib versus PSIS Semarang sejak 2018 itu dua tim ini udah 10 kali bertemu loh. Dengan catatan PSIS ini tuh belum satu kali pun menang atas Persib. 9 kali Persib menang dan baru satu kali itu berakhir imbang. Musim lalu aja 2 kali Persib ini bisa menang atas PSIS 1-2 dan 3-0. Tapi tentunya di laga ini akan sedikit berbeda, apalagi kemungkinan PSIS ini akan diuntungkan karena belum hadirnya striker utama Persib David Da Silva yang hampir selalu bisa mencetak gol ya ke gawang PSIS. Tapi sebaliknya pun demikian, Persib pun harus waspada sebab di PSIS sekarang masih ada yang namanya Gali Freitas yang hampir bisa selalu membobol gawang Persib. Sangat menarik ya laga ini. Sekarang kita intip aja ya persiapan kedua tim ini. Di kubu Persib Bandung, seperti yang kami bilang di video sebelumnya, kondisi Persib saat ini tuh tengah limbung dan sedikit goyang. 3 laga tanpa kemenangan ya, meskipun belum terkalahkan juga, otomatis nih nada-nada miring dan sumbing pun mulai menerpa skuad Persib. Posisi Boyan Hodak pun mulai sedikit terancam. Bicara soal Boyan Hodak, ini ada sedikit fakta yang cukup unik nih. Hodak ini ternyata ya selain pelatih spesialis turnamen, dia juga ternyata pelatih spesialis 1 musim doang loh ya. Jika kita lihat dari riwayat karirnya, Hodak ini tuh jarang banget yang bertahan 2 musim di satu klub. Baru di Persib sama KL City doang loh ya yang hampir bertahan 2 musim. Itu pun pencapaiannya hampir serupa. Musim pertama oke melejit, musim berikutnya mulai anjlok. Nah maka lawan PSIS ini mungkin bisa sedikit menyelamatkan nasib Boyan Hodak kalau menang loh ya. Sebab kalau imbang apalagi kalah udah bisa dipastikan Persib pasti akan digeruduk oleh Bobotoh. Tapi tentunya nggak akan mudah buat Hodak bisa menang lawan PSIS. Sebab dengan kemungkinan kenyataan DDS belum tentu bisa dimainkan, ya otomatis kondisi Persib kemungkinan hampir serupa ketika melawan PSM Makassar tanpa striker. Cuma mungkin sedikit ketolong aja dengan Dimas Derajat yang udah pulih. Kemarin saat konferensi pers usai lawan PSM, Hodak ini mengaku memang sangat kehilangan David Da Silva dan memang sangat membutuhkan striker pengganti atau pelapis yang sepadan seperti DDS. Lah ini kan bingung kenapa di awal musim nggak ngambil striker, malah ngambilnya Milestone 5. Kenapa nggak striker sekalian? Sekarang baru kerasa kan? Kami pribadi belum tahu nih kondisi terbaru skuad Persib, sebab saat berita ini kami buat, Persib Bandung itu baru pulang dari Kalimantan. Harapannya sih tentu ya DDS dan Beckham Putra ini segera pulih. Karena kerasa banget ya, tanpa 2 pemain ini sisi serang Persib itu loyo. Bahkan ya kalau kami boleh membandingkan Milestone 5 dengan Beckham Putra, ini menurut kami masih bagusan Beckham. Satu masalah lain adalah ternyata Tyrone Delpino ini nggak bisa loh ya mengikuti gaya pragmatisnya Boyan Hodak karena Tyrone ini nggak punya kecepatan. Tapi kalau kami melihat ya lawan PSM kemarin di mana saat Dimas Derajat masuk dan Coach Cijan justru ditempatkan di depan Mark, ini malah lebih hidup loh permainan Persib. Jadi kalau Hodak ini jeli ya, kenapa sih nggak coba formasi yang dipakai di babak kedua lawan PSM dengan menempatkan Siro dan Adam Ales di sayap, sementara Dimas ditempatkan di central forward. Ini kan mungkin akan lebih hidup dibandingkan menempatkan Siro jadi ujung tombak dan Hen jadi winger. Ini malah aneh kelihatannya. Menghadapi PSIS,
Kunci buat menghadapi PSIS kalau menurut kami loh ya, ini pendapat kami aja loh ya, yakni pressing dari awal. Sebab dua back tengah PSIS ini ada dua back baru, yakni Joao Ferrari dan juga Roger Bonnet, yang tentu saja chemistry-nya belum klop. Terbukti ya, saat lawan Dewa United kemarin, ini pressing ketat Dewa United ini berbuah gol bagi Dewa United. Jadi kemungkinan kalau kami sih pengennya ya, Hoyan Hodak tuh memakai formasi seperti ini nih. Di bawah Mister, kami sih inginnya yang ditempatkan itu adalah Teja Paku Alam. Duet center back ya nggak punya pilihan lain kecuali Nick Wipers dan Gustavo Franca ya. Back kiri Edo Febriansah dan back kanan Robbie Darwis. Duet jangkar sih masih sama, Mark dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap kalau kami sih inginnya mungkin Ciro Alves dan Adam Alis ya, dengan menempatkan Dimas Derajat sebagai ujung tombak yang ditopang oleh Tyrone Del Pino. Sementara di kubu PSIS Semarang, pelatih Gilbert Agius nggak mau buru-buru memikirkan lawan Persib, sebab Gilbert ini lebih fokus untuk evaluasi kekurangan timnya. Menurut Gilbert, kekurangan timnya adalah ada di finishing yang terlalu banyak buang-buang peluang. Ditambah nggak adanya seorang goal getter alias striker murni di lini depan yang membuat tim asuhannya ini seperti selalu kesulitan mengkonversikan peluang menjadi gol. Maka dengan kabarnya pulihnya Evandro Brandao, harapannya sih lini serang PSIS ini akan lebih tajam. Meskipun ya nggak ada jaminan juga Evandro Brandao ini akan ditampilkan sebagai starter ya. Menurut Gilbert Agius, bukan hal mudah menghadapi Persib. Apalagi Persib selain bertindak sebagai tuan rumah, Persib pun selalu digdaya kalau main di Sijalak Harupat. Apalagi kalau melihat rekor pertemuan pun jelas nggak menguntungkan pihak PSIS. Tapi melihat permainan Persib di 3 laga terakhir, Gilbert Agius ini yakin mampu curi poin di kandang Persib. Gilbert pun kemarin memprotes juga nih kebijakan PT LIB yang kenapa PSIS ini 2 kali away, usai lawan Dewa away, sekarang lawan Persib away juga ya, meskipun agak sedikit diuntungkan karena Dewa United dan Persib Bandung satu kandang ini di SJH, jadi nggak perlu repot-repot mondar-mandir lah ya. Nah, kekurangan PSIS musim ini menurut Gilbert Agius dengan banyaknya komposisi pemain baru terutama asing ini akan sangat sulit menggapai kekompakan tim. Terbukti para pemain asing baru PSIS ini tuh tampak masih kaku dan belum menyatu dengan tim. Sayangnya di laga ini ada beberapa pemain yang memang nggak bisa tampil, seperti ya kemungkinan ya Evandro Brandao yang masih diragukan. Ada juga Zalnando yang udah pasti nggak bisa main ya, karena Zalnando kan memang pemain Persib. Lalu juga Delvin Rumbino yang masih berkutat dengan cedera. Di lini serang pun Gilbert ini masih pusing nih. Striker utama itu nggak ada. Fernandinho ini yang diharapkan gacor kayak di Liga 2 justru malah melempem di Liga 1. 4 laga yang dijalani Fernandinho justru belum menghasilkan 1 gol pun, baru 1 assist aja. Maka ya kemungkinan seperti inilah formasi yang akan dipakai Gilbert Agius saat menghadapi Persib Bandung ya. Di bawah Mister, kali ini kemungkinan ditempati Adi Satrio yang udah kembali dari timnas ya. Duet center back itu ya ditempati oleh Joao Ferrari dan Roger Bonnet. Back kiri itu ditempati oleh Haikal Al-Hafiz, sementara back kanan ditempati oleh Alfreanda Dewangga. Duet jangkar ditempati oleh Lucas Barreto dan Bobakari Diarra. Sisi sayap ditempati oleh Gali Freitas dan Rian Ardiansa. Sementara ujung tombak ya ditempati oleh Septian David Maulana yang ditopang oleh Fernandinho. Laga Persib Bandung kontra PSIS Semarang ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 15 September 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sijalak Harupat. Oke, mungkin itu ya sedikit pembahasan kita di jelang laga pekan kelima antara Persib Bandung kontra PSIS Semarang. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga ini? Nah, kita akan ulas juga, bahas juga
pertandingannya dan jalannya laga kali ini, dan ada apa sih yang terjadi di laga kali ini nanti ya, di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.